Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran Al-Islam. Pada kali ini kita akan membahas di bagian akidah, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah itu ada dua. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil. Sifat wajib jumlahnya 20, sifat mustahil jumlahnya juga sama 20. Dan kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat wajibnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku semua, kalian atau kita semua bisa memperhatikan di sekitar rumah kita bisa melihat berbagai macam tanaman, ada pepohonan, buah-buahan, ada juga hewan yang ada di sekitar kita, seperti ada bunga anggrek, ada juga bunga yang lainnya, bunga melati, ada juga hewan seperti burung, kucing, buah-buahannya seperti ada pisang, pepaya, mungkin juga ada buah-buahan yang lain, ada buah apel, buah anggur mungkin. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan semua itu? Yang menciptakan kucing, yang menciptakan buah-buahan, yang menciptakan hewan, ya, yang menciptakan pohon-pohonan. Siapa yang menciptakan? Termasuk juga bumi, langit, dan matahari, bahkan segala yang ada di dunia ini. Siapakah yang menciptakan? Alhamdulillah, yakin Bapak kalian tahu semua jawabannya ya. Jadi yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, untuk sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sifat wajibnya ya. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ya, 20 macam. Apa sih sifat wajib bagi Allah itu? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 20 sifat wajib yang ada, kita akan pelajari 10 dulu ya. 10 sifat wajib bagi Allah. Di antaranya 10 sifat wajib bagi Allah itu ada wujud, yang artinya ada. Yang kedua, qidam, artinya dahulu atau terdahulu. Yang ketiga, sifat wajib bagi Allah baqo, yang artinya kekal. Sifat wajib yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri dengan sendirinya. Keenam, wahdaniyah, yang artinya Maha Esa atau Maha Tunggal. Ketujuh, kudroh, yang artinya Maha Kuasa. Kedelapan, irodah, artinya Maha Berkehendak. Kesembilan, ilmu, artinya Maha Mengetahui. Dan sifat yang ke-10, sifat wajib yang ke-10, hayat, artinya Maha Hidup. Kita bahas satu persatu. Wujud, artinya ada ya.
Maksudnya wujud itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dengan adanya alam semesta ini, ya. Alam dan isinya tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan, yaitu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui adanya Allah cukup kita melihat ciptaannya, ya, melihat alam semesta, melihat sekitar kita dan sebagainya. Kemudian kidam yang artinya dahulu. Maksudnya sebelum adanya alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Tidak ada satupun makhluk yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, maka disebut dengan kidam, dahulu. Kemudian yang ketiga, bako, artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan hancur. Tidak akan hancur meskipun alam ini hancur. Allah tidak akan mati karena Allah bukan makhluk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik, pencipta. Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jika nanti datang hari kiamat, maka semua makhluk yang diciptakan Allah, baik yang nyata maupun yang gaib, semuanya akan rusak dan binasa. Namun Allah tidak akan binasa, Allah kekal. Makanya Allah disebut dengan baqo, kekal. Selanjutnya, mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu atau apapun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua itu dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Jadi Allah Maha Pencipta, disebut dengan Khalik. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ciptaannya atau makhluk, ya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, disebut dengan mukhalafatul lil hawadisi. Selanjutnya qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tidak membutuhkan bantuan kepada yang lain, baik kepada makhluk maupun alam semesta. Allah tidak butuh bantuan manusia atau bantuan yang lainnya. Karena Allah qiyamuhu binafsihi, berdirinya sendiri. Ya, ini dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 3, bunyinya lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan kepada yang lainnya, ya. Allah tidak beranak, tidak juga melahirkan. Makanya disebut dengan qiyamuhu binafsihi. Selanjutnya wahdaniyah, artinya Maha Esa atau tunggal. Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari beberapa bagian sebagaimana makhluknya, ya. Seperti manusia ini kan ada tangan, ada. Nah, Allah tidak seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala
tidak mempunyai anak dan tidak juga beranak. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya, tidak sama. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mempunyai saudara, ya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maka wajib bagi kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha Esa. Allah yang tunggal, Allah yang wajib kita sembah. Selanjutnya kudroh. Kudroh artinya maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Sedangkan kekuasaan manusia terbatas. Allah menguasai semua makhluknya. Yang nyata maupun yang gaib. Yang nyata seperti siapa? Kita manusia nyata. Yang gaib, malaikat, jin kan gaib tidak kelihatan, ya. Surga, neraka itu gaib tidak kelihatan. Yang wajib adalah kita imani. Kemudian juga Allah menguasai yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Maka disebut dengan kudroh. Allah Maha Kuasa. Selanjutnya irodah. Irodah artinya maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap dirinya dan juga terhadap seluruh makhluknya. Seperti matahari bersinar, ini atas kehendak Allah, ya. Sungai yang mengalir dari hulu sampai ke hilir juga atas kehendak Allah, atas iradahnya Allah. Langit yang tinggi atas kehendak Allah. Kemudian tanah yang subur juga atas kehendak Allah untuk ditempati oleh makhluknya, terutama manusia. Disebut dengan iroda. Selanjutnya ilmu. Ilmu. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu tentang makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah burung di udara, jumlah ikan di laut, jumlah semut di pohon. Bahkan Allah juga mengetahui isi hati manusia, yang jujur, yang bohong Allah tahu. Oleh karena itu, jangan pernah kita berbohong karena Allah pasti tahu. Jumlah ikan di lautan, semua manusia sehebat-hebatnya manusia tidak akan tahu berapa jumlah ikan yang ada di lautan. Tapi Allah tahu berapa jumlahnya, ya. Selanjutnya hayat, hidup. Allah Subhanahu wa taala tetap hidup sampai kapanpun, tidak akan pernah mati. Sedangkan makhluk ada batas umurnya. Termasuk manusia. Umurnya manusia itu rata-rata sekitar 60 sampai 100 tahun. Kemudian mati, meninggal dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tetap hidup walaupun alam dan seluruh isinya akan hancur dan binasa pada hari kiamat. Allah tetap hidup, tetap ada karena Allah Al-Hayat atau Hayat, Maha hidup, ya. Itulah 10 sifat bagi Allah yang harus kita ketahui, kita hafalkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup di dunia ini. Terima kasih. Silahkan dihafalkan 10 sifat wajib bagi Allah. Terakhir, Bapak akan senandungkan 20 sifat wajib. Mungkin kalian pernah mendengar, ya. Wujud kidam baqa mukhalafatul ilham basiron mutakaliman. Nah, itulah senandung
sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.